Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Oh, ada yang tidak masuk satu orang. Semoga yang tidak masuk ini cepat diberikan kesembuhan agar bisa berkumpul bersama teman-teman di kelas ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Mari semuanya berdoa. Amin. Baik anak-anak, biar kita lebih semangat lagi belajarnya, bagaimana kalau kita menyanyi lagu kebangsaan, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo kita mulai, ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia, tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Yeay. Baik anak-anak, hari ini materi kita adalah tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum memulai materi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama mengetahui keragaman hayati. Dan yang kedua adalah mengetahui tingkat-tingkatan dari keanekaragaman hayati. Baik, untuk membuka pemahaman kalian tentang apa itu keanekaragaman hayati, silahkan adik-adik lihat pada buku yang ibu berikan. Sudah? Ya, berdasarkan dari yang adik-adik lihat pada buku yang ibu berikan, coba ibu minta pada satu orang untuk menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati. Silahkan. Ya, Intan, benar sekali. Jadi, keanekaragaman hayati itu adalah variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, serta ciri yang lainnya. Baik, setelah mengetahui apa itu keanekaragaman hayati, berikutnya yaitu tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, berdasarkan apa yang adik-adik lihat pada buku yang ibu berikan, dapat kalian lihat bahwa tingkat keanekaragaman itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ya betul Dina, keanekaragaman hayati di tingkat gen. Kemudian yang kedua apa ya? Ya, keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Yang ketiga adalah tingkat keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Baik, kita akan ke tingkat keanekaragaman hayati yang pertama, yaitu tingkat keanekaragaman gen. Nah, apa sih tingkat keanekaragaman gen itu? Ya, betul Tio. Jadi, keanekaragaman gen adalah variasi susunan gen dalam satu spesies. Maksudnya,
Susunan gen yang berbeda dalam spesies itu menimbulkan sebuah variasi dalam keanekaragaman spesies tersebut. Nah, contohnya dapat kalian lihat pada gambar buku adik-adik, yaitu tingkat keanekaragaman gen pada bunga mawar. Nah, dari gambar yang kalian lihat, kalian bisa melihat berbagai macam warna bunga mawar. Ini menunjukkan adanya variasi susunan gen dalam spesies bunga mawar tersebut. Nah, kemudian ada tingkat keanekaragaman hayati yang kedua, yaitu tingkat keanekaragaman spesies atau jenis. Coba ibu minta satu orang bantu ibu menjelaskan apa itu keanekaragaman spesies atau jenis. Siapa ayo? Ya, benar sekali Riko. Tingkat keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan-perbedaan pada berbagai jenis makhluk hidup di suatu tempat. Nah, keanekaragaman makhluk hidup di suatu tempat keanekaragaman spesies ini biasanya dapat dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni oleh sekumpulan makhluk hidup. Ya, dapat kalian lihat pada gambar di buku. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies, di mana di situ ada kucing, ada harimau, ada macan, ada singa. Nah, mereka itu merupakan spesies yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat dikatakan keanekaragaman tingkat spesies. Pintar. Nah, yang terakhir adalah tingkat keanekaragaman ekosistem. Sebelum itu, apakah ada yang mengetahui apa itu ekosistem? Siapa ayo yang ingin jawab? Ya Dinda, benar sekali. Ekosistem merupakan interaksi timbal balik antara lingkungan abiotik dan biotik. Nah, apa itu abiotik? Abiotik merupakan komponen yang tidak hidup, seperti tanah, air, batu, dan lain-lain. Sedangkan komponen biotik merupakan komponen yang hidup atau makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Nah, masing-masing dari ekosistem ini memiliki komponen biotik dan abiotik yang berbeda-beda. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar di buku, antara sungai, sawah, gurun, dan laut memiliki komponen biotik dan abiotik yang berbeda-beda, sehingga mereka dikatakan keanekaragaman tingkat ekosistem. Dari penjelasan yang telah Ibu berikan, apakah sudah dapat dipahami? Ya, baiklah, kalau dapat dipahami, coba Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Cika. Ya, benar sekali. Kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati itu merupakan variasi yang ada pada makhluk hidup. Nah, tingkat keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama yaitu satu itu tingkat keanekaragaman gen. Kemudian yang kedua itu tingkat keanekaragaman spesies atau jenis.
Dan yang terakhir yaitu tingkat keanekaragaman ekosistem. Nah, dari pembelajaran hari ini adakah pesan moral yang dapat kalian ambil? Coba Ibu minta satu orang menjelaskan pesan moral dari pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita harus senantiasa bersyukur atau atas berbagai macam keanekaragaman yang ada di sekitar kita yang dapat membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari keanekaragaman ini kita juga harus bisa menjaganya agar keberlangsungan hidup kita tetap terjaga. Nah, ada yang bertanya, bagaimana Bu cara kita menjaga keanekaragaman hayati padahal kita masih sekolah? Hal yang dasar yang harus kalian lakukan yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Padahal itu merupakan hal kecil, tapi jika dilakukan secara terus-menerus, kalian tidak membuang sampah sembarang, maka keanekaragaman hayati kita akan tetap terjaga ke depannya. Ya, anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu mohon kalian dapat mengerti pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.